Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Dalam Jumat Agung kemarin ayat 32-nya sudah saya bahas secara sangat mendetail. Jadi nanti mungkin saya klepet gitu saja. Tapi kita membahas ayat 31 sampai dengan 39 sisanya ya. Kita baca semua. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Khotbah ini mencakup kebangkitan, mencakup kematian, mencakup juga keselamatan yang tidak bisa hilang. Yang memang merupakan tujuan saya untuk membahas persiapan tanggal 24 Agustus debat lawan Stephen Leong. Saudara, pertama-tama dari bacaan ini kita bisa melihat tentang keselamatan dari orang yang percaya. Saudara, kalau saudara memang adalah orang yang percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, maka saudara, keselamatan orang percaya itu dibahas di sini. Bagaimana? Bagi orang percaya, semua tuduhan dan hukuman terhadap dosanya, tuduhan maupun hukuman terhadap dosanya, semua sudah bubar. Dan ini ada dalam ayat 33 dan 34. Dan bisa juga dibandingkan Yesaya 50 ayat 8 dan 9a. Tapi saudara, ayat 33 dan 34 versi Kitab Suci Indonesia ini agak salah ya. Sebetulnya mau dikatakan salah juga tidak, cuma salah apa ya? Salah hikmat begitulah. Coba kita lihat ya. Ayat 33 dan 34 versi kita ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tanda tanya. Allah yang membenarkan mereka? Tanda tanya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tanda tanya. Kristus Yesus yang telah mati? Tanda tanya. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di belakang Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Tandanya lagi. 5 kalimat. Semuanya 5 kalimat pertanyaan. Itu terjemahan kita. Tapi sekarang bandingkan dengan terjemahan NASB. Saya akan bacakan langsung bahasa Indonesianya. Siapa yang akan menuduh orang pilihan Allah? Tandanya. Allah adalah orang yang membenarkan. Ini statement. Ini bukan tandanya. Ya. Siapa orang yang menghukum? Tandanya. Kristus Yesus adalah Dia yang telah mati. Ya. Bahkan yang telah dibangkitkan, yang ada di sebelah kanan Allah, yang juga membela, menengahi atau berdoa syafaat untuk kita. Ini statement. Jadi kalau dalam Indonesia ini pertanyaannya ada 5 ya di sini. Tapi di dalam NASB cuma ada 2. Yang biru ini aja yang ada. Tapi yang merah 3 ini tidak ada. Saya mungkin bertanya-tanya, mengapa gerangan kok bisa ada perbedaan seperti itu? Harap diingat ya, manuskrip itu kuno sekali ya. Dan manuskrip itu ditulis pada saat itu belum ada yang disebut tanda baca, itu belum ada. Tanda seru, tanda tanya, tanda petik, titik koma, titik 2, titik koma, itu semua tidak ada. Jangankan itu, spasi antar kata itu tidak ada. Kemarin saya lihat
sebuah film tentang ya pokoknya 40 hari Yesus setelah mati dan antara kebangkitan dan kenaikan itu ya. Dan lalu ditunjukkan gambarnya manuskrip. Saya kata, ini ngomong kosong, manuskripnya mbahmu modelnya kayak gitu. Karena apa saudara? Biarpun saya tidak ngerti artinya, manuskripnya bisa ada spasinya. Setiap kata ada spasi-spasi. Omong kosong, tidak ada manuskrip seperti itu saudara. Manuskrip itu tidak ada spasi. Sambung semua, kata-katanya sambung, titik koma tidak ada, sambung semua. Kalimatnya berhenti di mana, pikiran sendiri. Kata itu putusnya di mana, pikiran sendiri. Salah potong, bisa salah. Jadi saudara, tanda tanya ini sebetulnya tidak ada juga. Jadi orang waktu baca mesti mikirkan yang mana yang pertanyaan, yang mana yang statement. Nah, yang menerjemahkan Indonesia dan menerjemahkan NASB ini berbeda. Yang NASB punya cuma menganggap dua yang adalah pertanyaan. Tapi yang lain itu statement yang menjawab pertanyaan tersebut. Matthew Henry berkata demikian, kita mempunyai suatu jawaban bagi semua tuduhan. Apakah hukum Taurat menuduh mereka? Apakah hati nurani mereka sendiri menuduh mereka? Apakah iblis atau setan, sang penuduh dari saudara-saudara, menuduh mereka di hadapan Allah kita siang dan malam? Ini adalah cukup untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Ini maksudnya kalimat berikutnya nih ya. Allah lah yang membenarkan. Ya. Jadi ini menunjuk pada kalimat ini. Ya. Cukup untuk menjawab semua tuduhan. Ada tuduhan dari hati nurani kita, kamu dosa. Atau setan bisa, kamu dosa. Welek, kamu dari masuk surga. Dan sebagainya. Atau hukum Taurat pada waktu kita baca, waduh, aku dosa. Tuduhan dari banyak. Dari firman, dari setan, dari kita sendiri, banyak. Tapi ini cukup untuk menjawab semua tuduhan. Ini itu apa? Allah lah yang membenarkan. Tidak peduli siapa nuduh saudara. Yang membenarkan itu yang tertinggi. Di atas segala-galanya. Kalau Allah membenarkan kita, hukumnya mau nyalahkan kita, hati nurani mau nyalahkan kita, orang lain mau nyalahkan kita, Allahnya membenarkan kan sudah selesai, peduli amat. Sama seperti kalau saudara kerja saudara bawaan mungkin ya. Nah di atas saudara ada banyak orang. Ini nyalahkan, ini nyalahkan, ini nyalahkan. Pemiliknya bilang kamu benar, sudah peduli amat yang lain nyalahkan. Kau usah digubris kan. Ini juga Allah membenarkan. Itu cukup untuk menyelesaikan semua. Saya baca terus. Manusia bisa membenarkan diri mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tapi tuduhan-tuduhan itu bisa tetap berlaku secara penuh terhadap mereka. Tapi jika Allah membenarkan, ini menjawab semuanya. Ya saudara, ada orang-orang yang waktu dituduh justify dirinya sendiri, membenarkan dirinya sendiri. Tapi saudara, orang Kristen tidak perlu seperti itu. Kalau kita membenarkan diri kita sendiri, tuduhan itu tidak hilang. Tuduhan tetap ada. Sia-sia kita membenarkan diri kita sendiri. Aku tidak dosa kok, aku baik kok, aku cukup saleh, cukup baik itu masuk surga. Tidak ada gunanya. Pengadilan akhir zaman membuktikan saudara salah. Tapi kalau Allah betul-betul membenarkan saudara karena saudara adalah orang beriman, maka semua itu beres. Itu betul-betul menjawab semuanya. Jadi saudara, ayat 33b ini menunjukkan bahwa pembenaran Allah adalah jawab bagi orang yang mau menuduh kita. Dengan adanya pembenaran Allah ini, jelas bahwa semua tuduhan akan bubar. Itu ayat 33a. Sebetulnya, kalau tuduhan bubar, maka otomatis hukuman juga bubar ya. Kita masuk pengadilan, tuduhannya tahu-tahu bubar. Loh, kalau tuduhan bubar mana bisa ada hukuman? Tuduhan bubar, hukuman bubar. Tapi saudara, sekalipun benar tuduhan bubar, hukuman bubar, tapi toh ditambahkan lagi seakan akan kurang cukup. Ditambahkan lagi hal-hal dalam ayat 34 yang menunjukkan pembubaran hukuman tersebut. Itu ditambahkan dalam ayat 34 3 hal. Pertama saudara, kematian Kristus yang dibicarakan dalam ayat 34a. Ayatnya bisa dilihat, ini sudah saya tuliskan. Saudara, kematian Kristus seperti yang saya diucapkan ya, terjadi untuk menebus dosa kita.
menanggung hukuman dosa kita. Kita yang berbuat dosa, dia yang memikul hukumannya. Nah saudara, ini jelas tidak memungkinkan kita dihukum, karena dosa kita sudah dipikul oleh Kristus di kayu salib. Kalau hukuman saya sudah dipikul dia, tidak bisa saya dihukum lagi. Itu tidak memungkinkan. Karena dalam Alkitab saudara, dosa juga digambarkan sebagai suatu hutang ya. Si A hutang sama si B, katakan hutang 1 juta. Saya kasihan si A tidak bisa bayar. Sudahlah, saya bayar 1 juta. Kalau sudah saya bayar, mana bisa B-nya nuntut lagi, A-nya bayar lagi. Tidak memungkinkan saudara. Penebusan sama seperti itu. Pada waktu dia mati, dia membayar hutang dosa kita. Dan karena hutang dosa kita sudah dibayar lunas sampai sen yang terakhir, maka tidak mungkin kita bisa dihukum lagi. Kecuali Allah itu sangat tidak adil. Satu dosa dihukum 2 kali, satu hutang ditagih 2 kali. Tapi saudara, kita tidak percaya Allah model semacam demikian. Ya, jadi saudara, ini hal yang pertama yang membubarkan hukuman kita. Hal yang kedua, kebangkitan Kristus yang ada dalam ayat 34b. Penghapusan dosa memang terjadi karena kematian Kristus, pencurahan darahnya dan sebagainya. Tapi saudara, bahwa dosa-dosa kita betul-betul terbukti sudah beres, dibuktikan oleh kebangkitan Kristus. Andai kata Kristus itu cuma mati di atas kayu salib menebus dosa kita, tapi dia tidak bangkit dari antara orang mati, dia mati selama-lamanya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu membereskan dosa-dosa kita. Upah dosa itu maut. Kalau dia terus mengalami maut itu, dosanya tidak beres. Bahwa dia bangkit, berarti upah dosa yang adalah maut itu sudah habis. Dosanya berarti sudah beres. Karena Paulus berkata bahwa seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena sekalipun kita beriman, kita masih hidup di dalam dosa. Sudah kan itu kemarin Jumat Agung juga saya katakan, 2 hal yang terpenting dalam kekristenan. Bukan Natal. Natal itu ada supaya Jumat Agung ada. 2 hal yang terpenting, Jumat Agung dan Paskah. Kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak bisa salah satu dibuang. Jangan salah satu dianggap lebih penting dari yang lain. Kalau dia tidak mati, dia memang tidak bisa bangkit ya. Bagaimana bangkit kalau tidak pernah mati? Tapi kalau dia mati tapi tidak bangkit, tidak ada gunanya kematiannya. Coba kita lihat ayat-ayatnya Paulus ini. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saudara, ini cuma andai kata. Andai kata Kristus tidak bangkit, dia mati tapi tidak bangkit. Dia mati memikul dosa, tapi tidak pernah bangkit. Berarti dosanya tidak beres. Maka saudara, tidak ada gunanya bagi kita. Kepercayaan atau iman kita sia-sia. Kita masih hidup di dalam dosa. Tapi puji Tuhan saudara, faktanya adalah Kristus itu bangkit. Hari yang ketiga setelah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya mengalahkan maut yang adalah upah dosa. Dan itu membuktikan dia sudah berhasil membereskan seluruh dosa kita. Jadi saudara, kebangkitan Kristus membuktikan keefektifan, kemujaraban dari kematiannya untuk menebus dosa kita. Ini buktinya. Dosa beres. Seandainya ini tidak ada, dosa belum beres. Tapi bahwa kebangkitan ada, dosa itu sudah beres. Karena itu dalam ayat 34 ada kata-kata bahkan lebih lagi. Yang sudah mati bahkan lebih lagi sudah bangkit. Ya, bangkit ditekankan. Karena memang itu bukti. Kalau kematiannya memang efektif, mujarab, menghapus semua dosa kita. Masih ada hal yang ketiga. Selain kematian dan kebangkitan, lalu ada kenaikan Kristus ke surga. Memang tidak disebutkan naiknya, tapi duduk di sebelah kanan Allah. Untuk bisa seperti itu ya tentu harus naik dulu baru duduk ya. Ayat 34 bagian C. Sudah naiknya Kristus ke surga dan duduknya di sebelah kanan Allah membuktikan bahwa misi atau tugasnya memang sudah selesai. Misinya dia apa? Sebetulnya misinya banyak. Dia menginjil, jadi teladan dan sebagainya. Tapi secara paling utama misinya bereskan dosa.
pada waktu dia balik, kalau seandainya misi itu ternyata kurang sedikit saja, Bapak akan bilang, ada apa balik? Belum mari tugasmu, balik, mari no. Tapi tidak, diterima, duduk sebelah kanan Allah. Dan saudara, itu membuktikan misi atau tugasnya dalam membereskan dosa manusia memang sudah selesai. Mari kita lihat ayat ini, Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini doa Yesus pada Bapak ya. Kalau dia doa, dia ditinjau sebagai manusia. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jelas pekerjaan ini penebusan dosa. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau tugasku sudah beres, permuliakanlah aku. Jadi baru dia bisa naik ke surga, duduk belakang Allah yang merupakan kedudukan yang paling tinggi, paling mulia. Tapi seandainya pekerjaannya tidak beres, dia tidak bisa menuntut ini, tidak bisa mendapatkan ini. Ya saudara, ini hal-hal yang kita lihat. Kematian, kebangkitan, kenaikan. Masih kurang. Ada hal yang keempat. Kristus di sebelah kanan Allah itu tidak nganggur, saudara. Dia menjadi pembela kita, jadi pengantara kita, menjadi juru syafaat kita. Juru syafaat boleh dikatakan kayak pendoa bagi kita ya. Doa syafaat itu kan doa untuk orang lain. Dia mendoakan kita. Itu ayat 34 bagian akhir. Jadi saudara, bisa dibayangkan ya, ini cuma pembayangan saja ya. Kalau kita orang percaya, kalau saya katakan orang percaya ya, berbuat dosa, dan Bapak itu mau murka, ngajar berbuat dosa, mandiri. Yesusnya membela kita dengan berkata, Bapak, aku sudah menderita dan mati di salib untuk membayar dosa itu. Ampunilah dia. Dan Bapak yang adil, yang tidak mungkin akan menghukum dosa dua kali. Pada diri Kristus sudah, lalu pada diri kita lagi. Tidak mungkin. Dia pasti akan mengampuni dosa kita itu. Saudara, jadi manfaat dari Kristus sebagai pembela, pengantara atau juru syafaat di sebelah kanan Allah, ini sesuatu yang luar biasa hebatnya. Memang kita kalau berbuat dosa, kalau kita menyadari dan kesempatannya ada, kita sendiri harus minta ampun. Tapi bagaimanapun saudara, kita tidak mungkin mengakui atau minta ampun atas seadanya dosa kita. Kalau sekarang saja Bapak Ibu mati, pasti ada dosa-dosa yang kita belum minta ampun. Tapi apakah dosa-dosa itu membuat kita masuk neraka? Tidak. Yesus tetap akan bilang, aku sudah mati untuk dosa-dosa untuk mana dia belum minta ampun. Dan karena itu, tidak mungkin kita bisa dihukum. Bapak itu kalau dia memang adil, orang percaya berbuat dosa, dan Yesus minta, aku sudah mati untuk dosa itu, ampuni dia. Bapak itu tidak bisa tidak mengampuni. Dia pasti mengampuni. Jadi dengan 4 hal ini, maka jelas hukuman bagi orang yang percaya itu bubar. Ini ajaran yang tidak pernah ada di dalam agama lain manapun. Bahkan juga sekte-sekte Kristen atau Katolik pun juga semacam demikian. Katolik itu masuk sekte ya. Nggak betul dia besar, tapi saya dia sekte. Karena ajaran dasar berbeda. Tapi bagi kita yang termasuk Kristen, yang termasuk Injil dan Alkitabiah, bukan hanya Reform ya. Orang yang non-Reform, Arminian bisa termasuk. Tapi pokoknya Injil Alkitabiah, maka ada jaminan keselamatan. Bukan cuma tuduhan bubar. Hukuman dipastikan bubar. Tidak usah takut terhadap hukuman apapun dalam dunia ini, dalam dunia yang akan datang. Tidak ada hukuman asal kita betul-betul adalah orang yang percaya. Sekarang saya kutip kata-kata dari Matthew Henry. Siapa dia yang menghukum? Sekalipun mereka tidak bisa berhasil dengan tuduhan mereka, tapi mereka akan siap untuk menghukum. Tetapi kita punya suatu pembelaan atau dalih yang siap untuk bergerak, untuk menahan penghakiman. Suatu pembelaan atau dalih
yang tidak bisa dikesampingkan adalah Kristus yang telah mati dan terusnya. Adalah berdasarkan perhatian kita pada Kristus, hubungan kita dengan Dia, dan persatuan kita dengan Dia, bahwa kita aman seperti itu. Saudara, semua ini merupakan jawaban bagi orang yang mau menghukum kita. Kamu salah, mesti dihukum. Dan memang ya, kalau urusan sekuler jangan disamakan dengan rohani ya. Kalau saudara nyolong terus masuk pengadilan dihukum, itu lain ceritanya saudara. Itu urusan sekuler. Tapi urusan rohani saudara, tidak bisa. Ini semua merupakan jawab bagi orang yang mau menghukum kita. Jadi saudara, semua ini menunjukkan secara double, secara ganda, bahwa tidak mungkin bisa ada hukuman bagi kita. Sesuai dengan Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, saudara sudah percaya Kristus? Kalau sungguh-sungguh sudah percaya, saudara ada di dalam Dia. Itu tuh istilah. Dia dalam saudara dan saudara dalam Dia. Saudara disatukan dengan Dia. Dan saudara, kalau ini memang faktanya, tidak ada penghukuman bagi orang yang seperti itu. Dalam dunia ini tidak. Dalam dunia yang akan datang tidak. Hajaran bisa, hajaran lain dengan hukuman. Tapi hukuman tidak bisa. Tidak akan ada hukuman. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, tidak mungkin bisa ada hukuman. Sekarang tidak, nanti juga tidak. Calvin berkata, jadi tak ada apapun yang bisa ditemukan atau dipikirkan yang lebih mematikan atau berbahaya dan bersifat menghancurkan daripada dogma skolastik berkenaan dengan ketidakpastian keselamatan. Pada skolastik itu saya tidak terlalu ngerti ya. Saya cari di kamus dan di Encyclopedia Britannica, itu disebutkan sebagai filsafat abad pertengahan. Tapi saya kira tidak usah tahu arti kata itu. Kutipan Calvin tetap bisa dimengerti. Jelas pokoknya ajaran itu menentang kepastian keselamatan. Dan dia berkatakan, tidak ada apapun yang bisa ditemukan atau dipikirkan yang lebih mematikan, lebih berbahaya, dan bersifat menghancurkan daripada ajaran yang mengatakan keselamatan tidak pasti. Saudara, kalau ajaran mengatakan keselamatan tidak pasti, pertama, semua agama lain di luar Kristen seperti itu. Agama apa yang memberikan kepastian keselamatan? Tidak ada. Karena apa? Mereka semua bersandar pada perbuatan baik. Dan itu sederhana sekali saudara. Agama manapun yang untuk masuk surga tergantung perbuatan baik, tidak mungkin bisa yakin keselamatannya dari sudut agamanya sendiri. Karena apa? Dia tidak akan pernah bisa tahu dalam saat manapun dalam kehidupannya berapa banyak dosanya dan berapa banyak perbuatan baiknya. Mana yang lebih banyak? Ini tidak tahu, itu tidak tahu kok. Mau tahu mana lebih banyak, tahu dari mana. Dan karena itu mau yakin, mustahil. Dari sudut agamanya sendiri loh. Kalau dari sudut agama kita, pasti binasa. Kalau sudut agama dia, paling-paling moga-moga. Ya, berharap, mungkin, barangkali, mudah-mudahan, dan sebagainya. Pasti, no way. Tidak ada saudara. Juga saudara, dalam sekte-sekte dalam Kristen, Katolik termasuk. Karena mereka iman dan perbuatan, itu yang menyelamatkan. Kapan mereka tahu perbuatannya cukup atau tidak cukup? Tidak bisa tahu. Seingat saya, Advent juga termasuk di sana. Lalu Saksi Yehova, Mormon, liberal, dan sangat banyak di dalam kelompok-kelompok bahkan Protestan dan ya kelompok-kelompok kita. Orang-orang pendeta-pendeta yang lulusan dari sekolah teologi yang injili, tapi tetap mengajarkan keselamatan karena iman dan perbuatan. Dan dengan demikian tidak akan pernah memberikan kepastian keselamatan. Dan menurut Calvin, tidak ada yang lebih menghancurkan, lebih berbahaya daripada ajaran seperti itu. Saudara, berbahagialah saudara kalau saudara betul-betul adalah orang Kristen yang Alkitabiah dan Injil. Sudah pernah mendengar ajaran seperti itu, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Pada waktu kita beriman, keselamatan dipastikan bagi kita. Bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, pasti.
bukan pasti akan selamat. Kita tuh sudah selamat, saudara. Sudah selamat. Pada waktu saya percaya, kapanpun itu, kemarin, 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, pada saat itu dan seterusnya, kita sudah selamat dan pasti tetap akan selamat. Memang dalam hal ini beda kalau Arminian ya. Sudah selamat, tapi pasti terus selamatnya dia tanya. Jadi dia setengah-setengah sebetulnya kalau ditinjau dari kata-kata Calvin ini ya. Dia memastikan keselamatan untuk saat ini. Saat ini dia percaya, saat ini dia yakin selamat. Lagi 5 tahun, gak tahu. 5 tahun lagi naik murtad. Kalau murtad meninggalkan iman, hilang keselamatannya. Itu ajaran Stephen Diaudora. Dan itu ajaran Arminian. Jadi orang bisa berdosa, orang bisa murtad, orang bisa meninggalkan iman, lalu kehilangan keselamatan. Kalau memang diletakkan pada diri orangnya, saudara, kalau memang tergantung orangnya, mau kita tuh semuanya dari sononya brengsek loh. Kalau tergantung kita, semua kita murtad. Saya jamin itu, termasuk saya. Tapi puji Tuhan, kita tidak tergantung kita tergantung Tuhan. Bukan kesetiaan kita pegang dia, tapi kesetiaan dia memegang kita. Saya kira saya akan gunakan sebagai suatu argumentasi nanti kalau debat dengan beliau dalam persoalan keyakinan keselamatan. Gembala kehilangan domba, yang goblok dombanya atau gembalanya? Loh, kalau dia bilang yang goblok dombanya, domba yang memang goblok, mana ada domba pinter? Memangnya dia sekolah PhD. Domba yang jelas goblok. Di antara binatang pun dia termasuk binatang yang goblok. Jangankan dibandingkan orang. Tapi kalau gembala kehilangan domba, maka yang harus dipersalahkan jelas adalah gembalanya. Nah, kalau kamu mau percaya keselamatan bisa hilang, kamu harus percaya Yesus adalah gembala yang goblok atau gembala yang ceroboh. Tapi Yohanes pasal 10 jelas Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Nggak mungkin dia kehilangan domba, saudara. Omong kosong. Dia kehilangan domba, dia goblok. Siapa berani mengatakan Yesus gembala yang goblok? Tapi saudara, itu konsekuensi yang tidak terhindarkan. Kalau orang berpandangan bahwa orang Kristen bisa lari meninggalkan Kristus, meninggalkan iman, murtad, lalu binasa. Bagaimanapun tetap gembala itu kehilangan domba, dan dia tetap harus dipersalahkan. Sudah punya anak umur 3-4 tahun sudah bisa jalan, lalu saya pergi sudah cari seorang ya babysitter atau apa, tahu-tahu sudah pulang, waduh sorry anak hilang. Goblok anak itu, tak ngomongin loh, mau pergi-pergi. Tak ditunjuk ya orang itu. Anakku memang goblok, goblok gak butuh kamu. Kan gitu loh. Anak memang goblok, makanya dia butuh babysitter. Tapi kalau babysitter kehilangan anak, yang salah dia, bukan anaknya. Saudara, jadi keyakinan keselamatan, sesuatu yang luar biasa indah, harus ada pada diri saudara. Bukan hanya untuk saat ini, tapi terus seterusnya. Kapanpun kita mati, darah Kristus lebih dari cukup membersihkan semua dosa kita. Dan tidak ada tuntutan, tidak ada penghukuman. Masuk surga, itu pasti. Bukan barangkali, kemungkinan, dan sebagainya. Sekarang poin kedua. Apa yang sudah kita bahas sampai sini merupakan hal yang enak ya. Enak ya. Dengar, wah tuntutan bubar, hukuman bubar. Enak dengar. Tak kasih yang enak dulu. Sekarang coba kita lihat yang tidak enak. Perlu diketahui bahwa kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita jadi anak Allah, atau ada dalam keadaan diselamatkan, maka hidup kita tidak selalu enak. Kalau saya boleh lebih keras mengatakan, hidup kita jarang enak. Mau lebih keras lagi, hidup kita tidak pernah enak. Paulus menunjukkan adanya hal-hal yang tidak enak. Pertama saudara, adanya lawan dalam ayat 31. Kita baca ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Memang tidak ada yang bisa menang ya, tapi pokoknya yang melawan itu ada. Jadi saudara, dengan Allah kita tidak bisa dikalahkan. Tapi tidak berarti tidak ada orang yang mau melawan kita. Setan selalu menggerakkan anak-anaknya untuk melawan kita. Kadang-kadang menggerakkan anak Allah yang cukup goblok untuk diadu domba untuk melawan kita. Jadi saudara, jadi orang Kristen banyak lawan. Jangan heran. Tidak usah pusing saudara. Ada lawan yang dihadapi. Ya, Leo ini perlu dihadapi. Unitarian tempo hari perlu dihadapi. Yahweh Sema tempo hari dihadapi. Ada lawannya gak usah dianggap. Anjing gonggong kafilahnya jalan terus. Orang model seperti hai. Nah kalau saudara tahu dunia internet, tahu orangnya namanya hai atau kadang-kadang pakai nama Bengcu apa nggak ngerti. Orang itu teologinya begitu sinting. Saya tidak mau nanggapi sama sekali. Ada orang yang memberikan tulisannya, dia berikan kepada saya, Pak Budi, kamu dimaki-maki. Saya bilang nih, saya cuma mau menjawab orang yang waras. Nah yang keterlaluan gilanya seperti ini, anggap saja anjing menjonggong, saya jalan terus, saya gak gubris. Saudara, kalau saudara jadi orang yang sering main internet ya, saya sendiri tidak terlalu ya. Kalau saudara sering menjelajahi internet, web, blog, dan sebagainya, lalu kepingin coba jawab bisa adanya, saya buang waktu toh. Lihat saudara, yang cukup waras kita jawab. Yang gilanya keterlaluan ya diinjili sekali 2 kali boleh. Tapi kalau dia tetap berpegang pada kegilaannya, tinggalkan, saudara. Tidak ada gunanya ngomong sama orang seperti itu saudara. Logikanya tidak dipakai, firman Tuhan tidak dipakai, apa maunya ngomong dengan orang seperti itu? Orang model seperti itu, Yohanes Rahmat debat dengan saya 1 kali 2 kali. Ayat Alkitab itu buat sendiri saudara, diberi tanda petik. Loh, ini ayat dari mana? Gak ada dalam seluruh Alkitab, tapi dikasih tanda petik. Gak kurang aja. Dia buat ayat sendiri. Dan debat dengan orang gitu. Mau gunanya apa? Jadi saudara, mesti selektif ya. Kalau enggak, saya jelajah internet dan debat sini, debat sana, gini. Saudara cuma buang-buang waktu saudara tanpa ada gunanya. Tanya dulu, mau debat berdasarkan Alkitab, tunduk pada otoritasnya, ya atau tidak? Kalau enggak, gak usah debat sama aku. Selalu setiap debat dengan Islam, itu saya jadikan syarat. Debat dasar Alkitab. Kalau kamu mau debat dengan dasar Al-Quran, saya tidak mau. Debat dengan dasar Alkitab dan Al-Quran, saya juga tidak mau. Itu sama seperti pemain badminton diadu sama pemain pingpong. Siapa sih menang? Tidak bisa didu saudara. Petinju didu lawan perenang. Didu apa? Kalau didu renang ya menang perenangnya. Didu teman-teman yang menang petinjunya. Nah kan sama-sama dengan peraturan sendiri, yang sini berenang untuk bertinju, ya gak bisa didu. Bagaimana kita debat dengan orang agama lain menggunakan Alkitab kita maupun maupun kitab suci mereka? Tidak bisa. Harus ada satu. Dan saya tidak mau debat dengan Al-Quran. Saya debat dengan Alkitab. Alkitab dari dasar. Tidak mau itu, ya sudah tidak usah debat. Karena percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi saudara, lawan itu banyak. Jelas sangat banyak. Dan tidak usah dibikin heran. Kalau saya dengar ada orang ngomong gini tentang saya, ya wis. Kadang-kadang jengkel, tapi lawan memang banyak. Harus banyak. Yesus saja dimusuhi. Kita siapa mau dimusuhi? Seorang murid tidak lebih dari gurunya kan? Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dia banyak lawan, ribuan. Ya, salibkan dia. Dan saudara mau puji dia. Wah, tidak bisa, tidak cocok saudara. Tidak bisa, lawan itu mesti banyak. Ini pertama. Kedua, orang yang mau menggugat atau menghukum kita. Ayat 33. Sekalipun tuduhan dan hukuman sebetulnya dalam faktanya memang sudah bubar. Itu tidak berarti bahwa tidak ada orang yang menuduh dan ingin menghukum kita. Sebetulnya faktanya sudah bubar. Tapi tetap mau menggoda, mau menuduh, mau menghukum. Setan bisa. Dia bisa bekerja melalui orang lain.
atau bahkan melalui diri kita sendiri, melalui pikiran, bisikan pada pikiran kita. Kita tahu berpikir, wah aku salah, wah dosa ini membuat aku masuk neraka, dan pakai. Itu bisa. Jadi saudara, misalnya ya, adanya pikiran bahwa dosa kita terlalu besar atau terlalu sering diulang, sehingga Allah pasti tidak akan mengampuni kita. Nah saudara, itu dari setan. Sesering apapun, sebesar apapun dosanya, darah Kristus lebih dari cukup membasuh semuanya. Tapi pada waktu bisikan berkata, tidak mau, tidak, Tuhan tidak bisa. Nah ini setan gunakan pikiran saudara sendiri. Atau contoh lain, waktu kita berbuat dosa, ada orang yang lihat, kamu Kristen modelnya kayak gitu hidupmu, yakin masuk surga, surga mbahmu tak? Kalau dikatakan surganya mbahku, jawab saja, bukan surganya mbahku, aku tidak punya mbah, surganya bapakku. Dan bapakku yang izinkan aku masuk sana. Tidak peduli aku dosa atau tidak. Dan dosa aku sudah ditebus oleh Kristus. Aku salah. Kalau salah diakui saja, jangan tidak diakui. Aku salah. Kamu juga salahnya banyak. Tapi aku punya juru selamat, kamu tidak. Aku saja kita bukan orang sempurna. Aku saja kita banyak dosa. Tapi kita punya juru selamat yang membayar habis semua dosa. Dia boleh jadi kamu dosanya lebih sedikit dari aku, tapi tidak punya juru selamat. Kamu bayar sendiri, kamu masuk neraka. Jadi saudara, selalu ada yang seperti itu. Contoh yang lain, orang agama lain atau aliran lain, misal saksi Yehova, yang menyatakan bahwa orang Kristen justru pasti masuk neraka atau dimusnahkan. Kalau Islam percaya neraka, kalau saksi Yehova kan tidak. Jadi kamu, Kristen itu musnah. Nah kalau saya diomong dengan kata musnah itu, lah ya musnah kok bingung, gak ngurus aku musnah. Seandainya ajaranmu benar, yang gak percaya musnah, aku tak dosa terus musnah, gobres apa aku? Musnah gak sakit. Bunda dapat hidup kekal, biar no. Ngapain peduli amat? Saudara, agama yang gak percaya neraka ini gak punya kekuatan untuk mempertobatkan orang. Sehingga yang bisa bertobat itu orang goblok yang IQ rendah. Kalau mereka tidak percaya neraka, kok bisa bertobat? Buat apa? Repot-repot menguasai diri, tidak boleh segala macam, berkorban mati-matian. Padahal nggak percaya pun, cuma musnah saja kok. Nggak bisa diputuskan sekarang. Tapi saya yakin, akhir zaman, yang masuk surga saya, bukan dia, kecuali dia bertobat. Saudara, agama lain banyak yang menyerang Kristen. Banyak yang mengkritik. Kita nginjil saja kita bisa dikritik. Wah, kamu tuh ngelak-ngelak agama lain. Kita tidak bermaksud jelekkan agama lain. Kita tujuannya mengatakan kalau kamu di sana kamu masuk neraka. Ikutlah aku, ikut Yesus, percaya Yesus. Ini yang selamat. Bukan mau jelekkan mereka. Tapi tujuannya, wah, menjelekkan agama lain, tidak toleransi lah, ini apa. Omong kosong, tidak usah dipedulikan. Selama sudah motivasinya benar, nginjil dia, lakukan. Mereka mau kritik, mau serang, mau balas serang bahwa justru Kristen yang masuk neraka. Saat sukamu dilihat nanti akhir zaman yang di surga kamu apa aku. Tapi nanti waktu itu sudah tahu kamu sudah ketelatan jebur. Tidak bisa dikejar lagi, ketinggalan, tidak bisa. Sekarang sudah kita masuk pada poin ketiga. Macam-macam penderitaan. Ini ada dalam ayat 35, 36, 38, 39. Kita lihat ayat 35, poin A. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau telanjangan, atau bahaya, atau pedang? Yang pertama penindasan. Ini salah terjemahannya. NASB, tribulation, kesengsaraan. Ini menunjuk pada semua problem atau penderitaan dari luar. Yang kedua, kesesakan. Ini menunjuk pada problem di dalam diri kita. Kesedihan, keputusasaan, kosong, khawatir, depresi, dan sebagainya. Takut, bensin naik, macam-macam. Yang ketiga, penganiayaan. Ini menunjuk pada penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang non-Kristen kepada kita karena iman, pelayanan, dan ketaatan kita pada Tuhan.
So, kalau sudah dikebuki orang karena hal lain, jangan anggap itu menderita karena Kristus ya. Jangan anggap itu pikul salib. Nyolong ketangkep diwantemi. Bukan pikul salib, itu pikul hukumanmu dewek. Kalau saudara nginjil lalu diantemi orang, lah itu pikul salib. Itu menderita bagi dia, dianiaya demi dia. Yang keempat, kelaparan dan ketelanjangan. Ini menunjuk pada kemiskinan. Karena jangan heran ya, dalam situasi ekonomi seperti ini ada banyak orang Kristen yang menjadi miskin. Tidak perlu dibikin heran. Miskin bisa, tapi kalau mereka mau mengutamakan Tuhan, kebenaran dan kerajaannya, saya yakin Tuhan janji akan dicukupi. Biarpun miskin, tetap cukup. Tidak usah ngemis, tidak usah utang, tidak usah mati kelaparan, tidak usah tinggal di bawah jembatan. Pasti akan dicukupi. Bukan mewah, tapi kecukupan itu pasti. Tapi tetap namanya miskin. Miskin bisa, mati kelaparan tidak. Asal syaratnya dipenuhi. Yang kelima, bahaya atau pedang. Ini menunjukkan pada hal-hal yang membahayakan jiwa kita. Sudah banyak ya. Hal yang membahayakan jiwa itu sangat banyak. Apalagi saudara aktif memberitakan Injil dan sebagainya. Seperti kalau saya tulis tulisan saya di internet, khotbah saya dimasukkan di radio. Tempo hari pernah khotbah saya dimasukkan Radio Merdeka ya. Menekankan Yesus sebagai satu-satunya jalan, agama lain apapun tidak bisa. Waduh, radionya ditelepon orang sebanyak-banyak diancam. Saya bilang, kasih orang nomor teleponku, suruh telepon aku. Saya tidak peduli, saya tidak takut. Mau ngomong sama saya, ayo. Yang ngomong justru Katolik, gendeng dah. Saya ngajar satu-satunya jalan, yang ngamuk, yang protes ini orang Katolik. Tak serang balik habis-habisan. Kamu percaya Alkitabmu ya atau tidak? Alkitabmu yang 14 ayat 6 ada. Baca, percaya atau tidak? Saya balas saudara. Saudara selalu bisa membahayakan. Apalagi kalau kita lakukan kayak debat terbuka dengan Islam dan sebagainya. Itu selalu bisa membahayakan. Tapi saudara, kita harus rela selama itu kita lakukan dengan benar. Dan memang dilakukan betul-betul demi Kristus, untuk kemuliaan Dia, karena kasih kita pada Dia, dan sebagainya. Tapi memang saudara, penderitaan jelas ada. Nah, sekarang poin B, ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini dikutip dari Mazmur 44 ayat 23. Hampir boleh katakan persis ya. Jadi karena itu tidak usah saya bacakan. Jadi ini menunjukkan bahwa orang percaya selalu ada dalam bahaya. Ini terjadi karena engkau, karena Tuhan, bukan karena kesalahan saudara. Kalau saudara yang suka nyolong, suka apa, suka ini, suka memperkosa orang, jahilin cewek, lalu ada dalam bahaya, yaitu lain cerita saudara. Tapi kalau saudara memang melakukan yang benar, menginjil, pelayanan pakai, karena engkau ada dalam bahaya maut sepanjang hari, gara-gara iman, gara-gara ketaatan, gara-gara pelayanan pada Kristus, penginjilan, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tidak usah terlalu heran. Sekarang poin C, ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan terusnya dan terusnya. Ini tidak akan saya bahas sekarang, saya bahas nanti pada akhir. Ya, saudara, apakah hal-hal di atas ini harus membuat kita takut? Saudara, orang percaya tidak usah dan bahkan tidak boleh takut. Mengapa? Pertama, karena Allah di pihak kita. Ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dalam terjemahan NIV, if God is for us, who can be against us? For dan against itu dua kata depan yang bertentangan. For itu di pihaknya sini, against itu menentang. Ya, jika Allah ada untuk kita atau bagi kita, siapa bisa menentang kita? Kata jika bukannya menunjukkan bahwa jika Allah di pihak kita, jadi bisa di pihak kita, bisa enggak. Bukan itu saudara. Film Indonesia menafsirkan ini sebagai berikut.
Jika Allah di pihak kita, dan dia memang di pihak kita, siapa lawan kita? Bahwa Allah memang ada di pihak kita, terlihat dari kerelaannya menyerahkan anaknya bagi kita. Saudara, jika semua orang pro saudara, itu tidak ada artinya. Tapi sebaliknya, jika Allah pro saudara, sekalipun semua orang menentang saudara, saudara perlu takut. Saudara, belajarlah ya, lebih sungkan, lebih takut kepada Allah daripada kepada seadanya orang, siapapun dia adanya. Apakah dia itu pemerintahan, polisi, tentara, atau dia itu bosnya kita dalam pekerjaan, atau dia itu orang tua, nggak peduli siapapun. Selama sudah benar, belajar lebih sungkan, lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau saudara takut kepada Allah, saudara tidak akan takut kepada manusia. Tapi sebaliknya, kalau saudara takut kepada manusia, saudara justru tidak akan takut kepada Allah. Hari Minggu diundang orang kawin. Ya, kalau diundang sore bisa datang paginya untuk kebaktian, sorenya bagi orang kawin. Nek sing ngundang pas pagi sore ya, pagi yang kawin si A, sore yang kawin si B. Kebaktian pagi tidak bisa, kebaktian sore tidak bisa. Gimana? Sungkan lah gak datang bagi orang kawin. Lah, tidak datang ke kebaktian tidak sungkan ya. Kenapa masih lebih sungkan pada orang daripada manusia, daripada Allah? Apakah dia pernah mati itu saudara? Allah menjadi manusia, dia mati itu saudara. Harusnya dia di puncak teratas kalau mau urusan sungkan dan takut. Orang-orang yang lain sekunder. Kalau saya diundang Minggu, saya gak datang, gak ngurus, peduli amat. Kalau memangnya bisa datang, ya boleh, tidak masalah. Misalnya kebaktian kita jam 5, selesai jam 7, undangannya dia setengah 7, lalu jam 7 ya datang telat-telat, ya wis lah, gak suka, tidak masalah. Tapi kalau betul-betul nabrak frontal dan tidak bisa dihindarkan, ya tidak datang, kok pusing. Saya tidak peduli saya. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya orang Kristen, dan saya mesti mengutamakan Tuhan lebih daripada siapapun. Dan ini berlaku untuk semua hal yang lainnya. Ya rapatlah apa, pekerjaan, tidak peduli apapun, Tuhan di atas segala-galanya. Kalau saudara nuruti maunya orang, orang akan muji saudara, pro saudara. Tapi yang mencucu di atas lah. Sebaliknya saudara nuruti Allah, Allahnya tersenyum, yang mencucu yang di sana banyak mencucu semua. Babano mencucu semua, kok pusing. Saudara lebih senang senyumnya Allah, mencucunya orang lain, atau terbalik, mencucunya Allah dan senyumnya orang lain? Selalu ingat saudara, dia menjadi manusia dan mati untuk dosa kita. Orang-orang itu bagaimanapun baiknya hubungannya dengan kita, tidak pernah mati bagi kita. Dan karena itu Allah layak diutamakan di atas segala-galanya. Siapapun juga, dia pro kita, itu cukup. Memang kalau bisa semua pro itu bagus, tapi sangat satu dari sejuta kasus semua bisa pro. Pada umumnya milih atau ini atau ini. Dan kebanyakan orang milih orang lain. Aneh saudara, mestinya milih Tuhan. Saudara, Calvin berkata demikian, sementara Allah berdamai dengan kita, kita akan aman terhadap semua bahaya. Tapi ia tidak memaksudkan bahwa tak ada apapun yang akan menentang kita. Tapi ia menjanjikan suatu kemenangan atas semua jenis musuh. Saudara, memang tidak ada yang bisa menentang, tapi tidak berarti tidak ada yang mencoba. Tapi dia menjanjikan kemenangan atas semua jenis musuh. Adam Grant berkata demikian. Perhatikan ya, ini orang Arminian ya, yang bilang keselamatan bisa hilang. Saya kira dia kebingungan bagaimana nafsirkan ayat ini, sehingga sampai ngomong seperti ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ia yang bijaksana secara tak terhingga, telah mengerjakan atau mengusahakan untuk mengalahkan kita. Ia yang kuat secara tak terhingga, telah mengerjakan atau mengusahakan untuk melindungi kita. Ia yang baik secara tak terhingga,
telah mengerjakan atau mengusahakan untuk menyelamatkan kita. Kelicikan, kekuatan, atau kejahatan apa yang bisa menang terhadap hikmat, kuasa, dan kebaikan? Ya, tidak ada. Karena itu, kita yang mengasihi Allah adalah aman, dan bukan hanya akan menjaga supaya tak ada kerusakan yang hakiki oleh penganiayaan dari orang-orang jahat, tapi bahkan hal-hal ini bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Saya tidak ngerti bagaimana orang Arminian ini, yang di dalam banyak tempat dalam buku tafsirannya mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen sejati yang setinggi apapun bisa hilang. Di sini bisa mengatakan kata-kata seperti itu, betul-betul bertolak belakang. Saya cuma curiga, cuma curiga dengan kata-kata yang saya warnai merah ini. Dia menekankan mengasihi Allah. Dia bukan menekankan orang percaya, tapi mengasihi Allah. Selama kita mengasihi Allah, kita mesti menang. Nah, lalu dia akan mengatakan, tapi orang kan bisa luntur kasihnya, lalu mulai mundur, mulai murtad, dia bisa kalah kayak gitu. Nah, mungkin dia seperti itu. Ya, sebetulnya bukan urusan kita mengasihi Allah, saudara. Sehebat apa sih kasih kita kepada Tuhan? Tidak ada artinya, saudara. Kalau saudara punya pacar, apalagi sedang berkobar-kobarnya, ya, saya kok yakin cinta saudara sama pacar lebih kuat daripada cinta saudara pada Tuhan. Hampir yakin. Itu hampir berlaku untuk semua orang. Tidak pantas sebetulnya. Tak peduli pacaran bagaimanapun, tetap cinta pada Tuhan harusnya lebih bagus dibandingkan cinta pada pacar. Cinta kita kepada Tuhan tidak bagus, saudara. Kita tetap orang dari sononya berdosa. Kalau harus tergantung kasih saya baru berlaku kemenangan, ya kita pasti bubar. Ya, saya tidak tahu apa maksudnya Eden Club dengan kata-kata mengasihi Allah itu. Kita yang mengasihi Allah aman. Apakah dia bermaksud, oh kita bisa berhenti, luntur, akhirnya murtad, lah ya tidak berlaku kemenangannya. Nah, kalau kamu terus mengasihi, ya kamu menang. Mungkin seperti itu, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas Eden Club dalam banyak tempat di bagian lain jelas sekali punya pandangan orang kita terjadi dalam tingkat setinggi apapun bisa jatuh, binasa, masuk neraka. Itu jelas omongannya dia. Karena itu saya tidak percaya ajaran Arminian. Saya bersyukur saya jadi Calvinis. Saya bersyukur saya tidak jadi Arminian. Kalau memikirkan bahwa besok atau lusa atau tahun depan saya bisa murtad dan kehilangan keselamatan, masuk neraka, gimana bisa tidur, saudara? Saya tidak ngerti gimana orang Arminian tidur. Memang tidurnya pastinya ya merem ya. Cuma kok bisa merem? Ya, kok tidak kepikiran cekot-cekot, waduh mati kok masuk neraka. Mestinya tidak tidur terus mestinya. Bebal barangkali. Mikirkan ada kemungkinan masuk neraka dan tetap bisa tidur, itu bebal. Matthew Henry berkata, ia adalah untuk atau bagi mereka. Bahkan pada waktu ia kelihatannya bertindak terhadap atau menentang mereka. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa ya. Jangan percaya mata saudara. Karena itu Paulus mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, walk by faith, not by sight. Berjalanlah atau hiduplah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Mata kita ini kero kabeh, saudara. Caduk kero. Sehingga pada waktu Allah itu memberikan sesuatu yang baik, seringkali kita anggap sesuatu yang buruk. Pada waktu Allah itu pro kita, kita anggap dia menentang kita. Sangat menyolok itu kasusnya Yakub itu ya. Yusufnya hilang, sedihnya setengah mati, dia tidak karu-karuan ke anak yang dikasih. Lalu mereka kena bahaya kelaparan. Lalu waktu beli Simeon hilang sekali. Lalu Benyamin diminta juga. Dia mengatakan, everything is against me. Segala sesuatu menentang aku. Padahal tanpa diketahui, Allah mengatur semua ini untuk dia. For him, bukan against him. Untuk dia, bukan menentang dia. Maka semua yang kelihatannya menderita, dia sedang dalam proses menuju reuni dengan Yusuf yang dikira sudah mati.
Saudara, dalam hidup kita sering ada hal seperti itu ya. Sikon kelihatannya menentang kita. Allah itu benci aku, menentang aku, menderita terus aku. Tapi saudara, Allah tahu apa yang terbaik untuk saudara. Allah tahu apa yang bagus untuk saudara. Dan Dia memberikan yang bagus untuk saudara, sekalipun kelihatannya jelek. Kalau dikasih kado, senang mana? Kado itu bungkusnya wapi, mengkilap, bagus, sutra segala macam. Dalamnya botol. Atau kadonya melekat koran, tapi dalamnya berlian. Milih yang mana? Saudara, Tuhan sering kasih kita seperti itu, saudara. Luarnya welek, dilihat luarnya, waduh Tuhan ini gak senang be aku, benci be aku. Tapi dalamnya sangat-sangat indah. Nah, itu yang harus kita imani. Makanya berjalan dengan iman. Kalau saudara melihat hal-hal yang buruk menentang saudara, jangan pikirkan Allah benci. Dia tahu itu dibutuhkan untuk saudara. Dia tahu itu menolong saudara. Anak kecil saudara butuh vaksin. Vaksin macam-macam saudara ya. Vaksin untuk hepatitis, vaksin untuk flu, vaksin macam-macam, gak karuan lah ya. Lah waktu dia dibawa ke dokter, suntik anak tuh sakit. Anak bisa, namanya anak mikir, bapakku benci be aku dijojoi jarum terus. Tapi sebetulnya kita melakukan itu menyakiti dia untuk kebaikannya dia. Allah juga seperti itu. Pada waktu saya melihat hal-hal kelihatannya Allah itu menentang saudara, jangan mempercayai penglihatan saudara. Dengan iman pada firman Tuhan, percayalah semua dikerjakan Allah untuk kebaikan saudara. Yang kedua, Allah mau menyerahkan anaknya bagi kita, dan Dia tentu mau mengaruniakan segala sesuatu pada kita. Ini yang sudah saya bahas secara mendetail pada hari Jumat Agung kemarin dulu. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, ini saya loncati saja, kalau tidak panjangan poinnya. Dia menyerahkan yang besar, anak diserahkan melalui salib. Hal-hal yang lebih kecil tentu Dia lebih mau memberikan, apakah ini rohani ataupun jasmani. Dia sudah menghadapi masa depan dan sudah takut ada kebutuhan-kebutuhan. Pikir Allah mau berikan anaknya, masa tidak mau nolong dalam hal yang lebih remeh? Pasti Dia mau menolong. Jadi kita langsung loncat poin yang ketiga. Loncati. Poin yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus atau dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 35, 38, 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, poin A, ayat 35, itu mengatakan kasih Kristus, bukan kasih Allah. Karena Kristus adalah Allah ya. Tapi tetap dengan kasih Kristus, bukan kasih Allah. Karena kasih Allah tidak bisa dicari atau ditemukan di luar Kristus. Di luar Kristus cuma ada murka Allah kalau saudara orang berdosa. Di dalam Kristus ada kasih. Yang ketiga saudara, yang kedua poin B. Oh maaf, poin A nya belum selesai. Juga saudara, istilah kasih Kristus itu bukan menunjuk pada kasih kita kepada Kristus, tapi kasih Kristus kepada kita. Itu yang perlu diucapkan. Ada yang berpendapat sebaliknya, tapi saya tidak setuju. Kasih Kristus bukan kasih kita kepada Dia, tapi kasihnya Dia kepada kita. Karena poin B, ayat 35, biarlah contoh-contoh hal-hal yang sering kita anggap sebagai bukti bahwa kita ditinggal atau tidak dipedulikan oleh Allah. Tapi Paulus mengatakan bahwa ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. So, dalam ayat 35,
Itu ada kata memisahkan ya. Dalam bahasa Yunani adalah horisei, yang sebetulnya berarti menceraikan. Cerainya suami istri, misalnya Matius 19 ayat 6, 1 Korintus 7, 10, 11, 15, digunakan kata yang sama untuk cerainya suami istri. Dalam perjanjian lama, Allah menceraikan Israel karena perzinahan rohani, yaitu penyembahan berhala yang mereka lakukan. Yeremia 38, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan sebagainya. Tapi sudah perjanjian baru, Allah tidak mungkin melakukan hal itu terhadap kita. Jadi beda antara PL dengan PB. Dalam PB tidak mungkin dia lakukan itu. Bandingkan 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. So, dalam hidup suami istri ya, hal-hal yang dibicarakan dalam ayat 35 itu ya, ketelanjangan, pedang, bahaya, apa macam-macam, kemiskinan, itu sangat mungkin menyebabkan perceraian. Tempo hari waktu Krismon itu ada berita di koran ya, yang saya baca sendiri, bahwa gara-gara Krismon cerai. Mungkin tadinya lumayan, mau dia kawin, pada melarat. Gila apa aku kawin sama orang melarat? Cerai, bubar. Kemiskinan, bahaya, dan banyak hal yang lain. Data dalam ayat 35 sering membuat orang cerai. Bisa. Tapi dalam hal rohani, ayat 35 ini menjamin bahwa Allah tidak akan menceraikan kita, membuat kita pisah dari kasih Kristus. Tidak akan. Adam Clarke berkata demikian. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa atau apa yang akan bisa menyingkirkan kasih kita dari Dia? Ini agak salah. Baliknya, hanya kasih Dia pada kita. Ini kasih kita dari Dia. Dan pertanyaan-pertanyaan yang segera mengikutinya menunjukkan bahwa ini adalah arti dari teks itu. Karena kesukaran, bahaya, kesusahan, dan sebagainya yang ia sebutkan satu adalah hal-hal dengan mana mereka bisa dipengaruhi, tapi dengan mana Kristus tidak bisa dipengaruhi. Dan konsekuensi atau akibatnya, pertanyaan ini secara paling jelas menunjuk pada kasih mereka kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi mereka, dan sementara itu memberikan suatu anggapan yang kuat tentang ketekunan mereka, menyediakan atau memberikan suatu argumentasi yang paling kuat terhadap atau menentang kemurtadan. Laki-laki dia di sini tidak tahu sedang waras ya. Ajarannya jadi reform, saya tidak ngerti. Di tempat lain katanya bisa murtad, kehilangan keselamatan. Di sini ini argumentasi paling kuat menentang kemurtadan. Mau bagaimana ngomong seperti ini saya tidak ngerti. Sekarang kita masuk poin C, ayat 38 dan 39. Sudah kita baca tadi ya, tidak usah kita baca ulang karena ayatnya panjang. Tapi saya akan berikan penjelasan dari daftar ini. Ini adalah hal-hal lain yang juga tidak bisa memisahkan atau menceraikan kita dari Allah. Sama seperti dalam ayat 35. Dalam ayat 39 ada kata memisahkan. Ya. Ini ya. Itu menggunakan kata Yunani yang sama dengan yang ada di dalam ayat 35 tadi. Horisei dan sebagainya, menceraikan. Ya, tidak bisa hal-hal ini. Sekarang hal-hal apa saja kita bahas ya. Yang pertama, maut. Ini menunjukkan bahwa kematian atau rasa takut terhadap kematian yang manapun tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Kalau saudara anak Tuhan mati, lo justru pulang kepada Bapa. Kok bisa memisahkan gimana? Takutnya bagaimanapun terhadap kematian. Sebetulnya orang percaya tidak boleh takut. Tapi itu saudara tidak bisa memisahkan. Ini tidak usah penjelasan panjang-panjang. Sekarang poin kedua, hidup. Baik maut maupun hidup. Mati tidak bisa memisahkan, hidup juga tidak bisa memisahkan. Baik hidup ataupun kesenangan-kesenangan dalam kehidupan, ataupun harapan-harapan dalam kehidupan, atau apapun yang berhubungan dengan kehidupan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Saudara,
Kalau sekarang teorinya Arminian itu benar, seandainya, di sini saya percaya, saya sudah bersatu dengan Kristus, diselamatkan, jadi anak Allah sebagainya. Lalu dengan berjalannya waktu, saya meninggalkan iman, murtad, mundur-mundur, akhirnya binasa. Berarti hidup bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan karena itu, menurut saya dalam poin ini, Arminian bertentangan frontal dengan firman Tuhan. Bukan hanya mau, hidup tidak bisa. Saudara, kalau memang keselamatan bisa hilang ya, saudara punya anak atau punya teman atau siapapun yang sudah saudara yakin sebagai orang beriman, hal yang terbaik yang saudara bisa lakukan untuk dia adalah bunuhlah dia sebelum dia murtad lalu masuk neraka. Sekarang mumpung masih percaya, tak bunuh saja. Itu hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Bunuh saja mumpung dia masih percaya masuk surga. Nah, tak biarkan ada kemungkinan dia mundur murtad lalu terhilang. Jadi ajaran gila tapi kan. Tapi Paulus di sini menjamin maut tidak bisa, hidup juga tidak bisa. Kalau ajaran Arminian benar, hidup bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan karena itu jelas dia salah. Yang ketiga, malaikat-malaikat. Ada yang menganggap bahwa ini menuju pada malaikat yang baik, tapi ada yang menganggap ini menuju pada malaikat yang jahat atau setan. Ada yang menganggap dua-duanya. Kalau menuju pada malaikat yang baik, maka ini merupakan suatu hyperbole, kayak bahasa yang melebih-lebihkan. Sama seperti dalam Galatia 1 ayat 8. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan suatu Injil yang berbeda, lu malaikat dari surga masa bisa memberitakan Injil yang berbeda? Ini kayak bahasa hyperbole. Kami, Rasul Paulus, beritakan Injil yang berbeda. Nggak mungkin. Tapi seandainya itu terjadi, terkutuklah dia. Jadi ini cuma hyperbole. Ini juga ya, malaikat tidak mungkin memisahkan kita. Dia malah mendekatkan kita dengan Allah. Tapi kalau menuju pada malaikat jahat bisa berusaha, tapi berhasil tidak bisa. Jadi saudara, setan tidak mungkin bisa memisahkan kita. Sekarang poin keempat, pemerintah. Ada yang menafsirkan bahwa ini menuju pada setan. Mungkin karena dalam Efesus 6 ayat 12 kata itu menuju pada setan. Tapi juga ini bisa menuju pada pemerintah manusia, pemerintahan dunia sekuler. Pemerintah bisa berubah sikap dari pro-Kristen atau dari netral menjadi anti-Kristen. Misalnya Keluaran 1 ayat 8. Israel waktu di Mesir, wah, si Yusuf kan jadi juru selamat dengan dia menjelaskan mimpi Firaun, lalu menasihati suruh numpuk gandum dan sebagainya, sehingga mereka melewati 7 tahun kelaparan. Bagus sekali, baik sekali bangsa Mesir terhadap mereka. Tapi tahu-tahu naik tahta Firaun yang tidak kenal Yusuf setelah beberapa generasi atau berapa. Dan dia, tadinya yang bangsanya baik dalam Israel, sekarang dia tidak tahu Yusuf kok gak ngurus. Ini kok banyak bangsa ini. Nanti kalah kita sama dia. Tidak, paksa mereka kerja paksa dan sebagainya. Pemerintah bisa dari baik menjadi jahat, dari netral menjadi jahat. Indonesia pemerintah boleh berkuasa itu cuma dalam pandangan manusia. Dibandingkan Allah, dia tidak ada artinya sama sekali. Perlu diingat saudara, Roma 13 ayat 1b berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mengingat bahwa Allah bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, maka dia pasti tidak akan memberikan pemerintah yang akan bisa memisahkan kita dari dia. Menekan kita, gak apa-apa sih ya. Tapi kalau bisa menekan sampai bisa, dia tidak mungkin akan memberikan perintah seperti itu. Pemerintah seperti itu. Dia bisa memberikan pemerintah yang menekan, tapi juga memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bertahan. Jadi pemerintah tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Poin kelima. Nah sekarang poin kelima ini perlu diperhatikan ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang.
bagian ini terjemahnya salah total. Dan kesalahan penerjemahan ini menyebabkan bagian ini seolah-olah merupakan keterangan dari kata yang sebelumnya. Pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Bukan begitu, saudara, sama sekali tidak. NASB menerjemahkan bagian ini, no things present, no things to come. Tidak hal-hal sekarang, tidak hal-hal yang akan datang. Jadi bagian ini berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Pemerintah tadi urusan tadi. Ini poin kelima, tadi poin keempat. Ini berdiri sendiri. Hal-hal yang sekarang, hal-hal yang akan datang, tidak akan bisa memisahkan kita dari Allah. Dengan berlalunya waktu, godaan berubah ya. Tapi semua ini tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Saudara, zaman saya anak, mainannya kelereng, pres, layangan, dudulan. Zaman sekarang nggak ada anak mainan gituan ya. Komputer, game watch. Dan dengan dia masuk internet, terbuka semuanya, tidak karu-karuan bisa dia lihat. Hal-hal yang cabul, porno bisa dia lihat. Godaan mulai muncul terhadap anak sekalipun. Saudara, waktu berlalu, godaan memang berubah. Tapi saudara, semua ini tetap tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Jadi saudara, ini jelas lagi-lagi bagian ini menunjukkan kitab suci memberikan jaminan keselamatan. Sekali selamat, tetap selamat. Lagi-lagi kita lihat bahwa seandainya ajaran Arminian benar, maka orang Kristen bisa murtad dan kehilangan keselamatan. Maka kata-kata ini, hal-hal yang akan datang, itu harus dibuang. Hal-hal yang sekarang, hal-hal yang akan datang, dua-dua tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Tapi kalau Arminian benar, maka hal-hal yang akan datang bisa. Berarti ini mesti dipotong. Ayat ini salah. Saya tidak percaya ayat ini salah. Saya lebih percaya Arminian yang salah. Matthew ini berkata demikian. Tidak hal-hal sekarang, tidak hal-hal yang akan datang. Tidak perasaan atau rasa tentang kesukaran sekarang, ataupun rasa takut tentang kesukaran yang akan datang. Waktu tidak akan memisahkan kita. Kekekalan juga tidak akan. Kalau Arminian benar, waktu bisa memisahkan. Dengan berlalunya waktu saya bisa mundur, hilang. Tapi ternyata tidak, waktu tidak bisa memisahkan. Calvin. Jadi artinya adalah bahwa kita tidak boleh takut bahwa dengan berlanjutnya kejahatan, betapapun lamanya, akan bisa menghapuskan iman adopsi. Berlanjutnya kejahatan, berapapun namanya, bisa menghapuskan iman adopsi, tidak mungkin. Pernyataan ini jelas menentang para ahli teologi yang berbicara dan mengatakan tanpa dasar bahwa tidak seorang pun yang pasti akan ketekunan akhir kecuali melalui karunia wahyu khusus yang mereka katakan sebagai jarang terjadi. Dengan dogma seperti itu seluruh iman dihancurkan. Karena memang iman itu kosong kecuali iman itu diperluas sampai kematian, bahkan melampaui kematian. Tapi sebaliknya kita harus merasa yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita akan meneruskannya sampai hari Tuhan Yesus. Itu diambil dari Filipi 1 ayat 6 persis, tidak usah saya baca. Jadi saudara, Allah memulai, Dia yang melakukan, Dia yang memanggil kita, Dia yang memberikan iman, Dia sudah memulai, Dia yang menyelesaikan. Waktu tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Lagi-lagi saudara, kalau ajaran Arminian benar, bagian ini mesti dibuang. Yang keenam, kuasa-kuasa. Sama seperti pemerintah-pemerintah. Kata ini bisa menunjuk pada kuasa setan ataupun kuasa manusia. Tapi saudara, yang manapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ketujuh, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ini lagi-lagi salah terjemahan. Sama seperti poin keberapa tadi, 5 atau berapa itu ya. Saudara, ini seolah-olah sambung dengan kuasa ya. Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Tidak seperti itu ya. Bagian ini tidak menerangkan poin 6. Kuasa-kuasa, tidak. Terjemahan dari NASB tentang poin ke-7. Nor height, nor depth. Tidak ketinggian, tidak kedalaman. Saudara, macam-macam hal yang ditafsirkan.
tinggi, dalam, tidak bisa memisahkan. Ada yang menafsirkan tinggi menunjuk pada keadaan enak atau mulia, sedangkan dalam menunjuk pada keadaan hina atau tidak enak. Mulia bisa menjauhkan kita dari Tuhan ya. Hal enak bisa menjauhkan kita dari Tuhan, tapi misah, enggak. Menderita bisa membuat kita jauh, tapi misah, enggak. Tafsiran kedua, surga ataupun neraka. Hai, surga, death, neraka. Nah, kalau diartikan seperti ini, mungkin ini merupakan hyperbola lagi, karena orang beriman pada Kristus tidak mungkin masuk neraka. Jadi artinya adalah seandainya orang beriman bisa masuk neraka, itu tetap tidak akan memisahkan dia dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menjadi sesuatu yang luar biasa hebatnya. Tafsiran ketiga, apapun yang ada di sorga maupun di bumi. Jadi ini bisa mencakup apapun ya. Yang manapun arti yang benar, tiga arti ini lagi-lagi merupakan jaminan keselamatan kita tidak mungkin bisa hilang. Dan poin ke-8 atau poin yang terakhir, makhluk lain. NASB, tidak benda ciptaan lain yang manapun juga. NIV, tidak suatu benda apapun dalam seluruh ciptaan. Secara hurufiah, tidak makhluk ciptaan lain yang manapun juga. Saudara, ini memberikan daftar, dan terakhir dia kasih makhluk lain manapun juga. Ini memberikan suatu daftar yang menunjukkan ketidakmungkinan mutlak bagi orang Kristen yang sejati untuk terpisah dari Allah atau kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perlu bersyukur punya keselamatan yang tidak bisa hilang. Matthew ini berkata demikian. Ataupun makhluk ciptaan lain manapun, apapun yang bisa disebutkan atau dipikirkan, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu tidak bisa memotong atau merusak kasih kita pada Allah atau kasih Allah pada kita. Tidak ada apapun melakukan itu bisa melakukan itu kecuali dosa. Ada dua bagian yang saya garis bawahi. Saya anggap salah. Kalau merusak kasih kita pada Allah jelas bisa. Dia memberikan perkecualian dosa. Kalau dosa bisa memotong, ya kita dosa kok. Ini Matthew yang tidak tahu. Sekarang ngawur nih dalam bagian ini ya. Kata dosa itu kalau memang itu dipersoalkan, orang Kristen yang sejati pun tetap dosa, saudara. Tapi Kristus mana nebus dosa, mana bisa terpisah. Tidak mungkin. Bible Knowledge Commentary, tidak ada apapun secara mutlak dalam ciptaannya yang bisa merintangi atau menggagalkan rencananya untuk orang-orang percaya dalam Kristus. Bentuk suatu cara yang membentuk suatu klimaks yang menegaskan kepastian dari keselamatan orang-orang percaya. Yang penting sudah percaya sungguh-sungguh atau tidak? Sudah selamat sungguh-sungguh atau tidak? Kalau sudah, keselamatan itu mutlak, semutlak-mutlaknya ditekankan oleh Paulus di dalam Roma 8, 31-39. Lauren Bettner berkata demikian, kepastian atau jaminan keselamatan, kepastian atau jaminan bahwa orang-orang Kristen tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih Allah adalah salah satu dari penghiburan terbesar dalam kehidupan Kristen. Menyangkal doktrin ini sama dengan menghancurkan dasar untuk sukacita apapun di antara orang-orang kudus di bumi. Karena sukacita apa yang bisa dimiliki oleh mereka yang percaya bahwa setiap saat mereka bisa ditipu dan disesatkan hanya kalau kita menghargai kebenaran luar biasa ini. Dengan seharusnya bahwa keselamatan kita bukannya tergantung pada kasih yang lemah dan terombang-ambing dari kita kepada Allah, tapi tergantung pada kasih yang kekal dan tidak berubah dari Allah kepada kita. Barulah kita bisa mempunyai damai dan kepastian dalam hidup ini. Tidak usah jauh-jauh mikirkan kemungkinan masuk neraka, saudara ya. Kalau saudara sekarang tahu-tahu ada sengketa ya, dan masuk pengadilan dan memungkinkan, tidak tahu besok, tidak tahu seminggu lagi, tidak tahu sebulan lagi, saya masuk penjara 5 tahun. Tidak usah ngomong masuk neraka. Bisa tidur enggak? Aneh kalau bisa tidur tuh. Tidak kepikiran, mati aku masuk penjara. Bayangkan penjaranya pengap, panas, gak AC, nyamuk, tikusnya wake. Mikirkan yang enggak bisa. Aneh.
memikirkan kemungkinan masuk neraka. Kok bisa damai, sukacita, tenang? Dari mana? Maka saya kata itu bebal. Hanya kalau saya percaya selamat itu tidak bisa hilang. Damai, sukacita itu betul-betul ada. Loren Bettner, kata-kata yang terakhir ini luar biasa ya. Coba perhatikan kata-katanya. Orang-orang kudus di sorga, yang sudah mati sama masuk sorga ya, lebih berbahagia, tapi tidak lebih aman atau terjamin daripada orang-orang percaya yang sejati di sini, di dunia ini. Kalau lebih berbahagia, jelas mereka sudah di sorga, tidak ada penderitaan. Tapi lebih aman? Tidak. Sama amannya. Kita juga tidak bisa pisah dari kasih Allah. Mereka juga tidak. Mereka di surga tidak bisa totok Allah, bosan, bagian neraka sana, tidak bisa. Kita di sini murtad terhina, tidak bisa juga. Kalau keamanan sama, kalau kebahagiaan mereka lebih bahagia. Tapi puji Tuhan amannya sama, saudara. Jadi keamanan keselamatan kita itu sama seakan-akan kita tuh sudah di sorga. Kebahagiaan belum. Sekarang poin keempat, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat 37. Ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, poin A, dalam semuanya itu. Semuanya itu menuju pada penderitaan dalam ayat 35 dan 36. Dalam ayat 37 Paulus memang mengatakan kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi Paulus mengatakan dalam semuanya itu. Jadi jelas ya, kita menang bukan menang dengan santai, menang melalui semua penderitaan itu. Mengalami, tapi menang. Kalau tidak ada penderitaannya, menang dari apa? Kita melalui. Jadi bukan seperti teologi kemakmuran ya. Di dunia kita kaya, di surga kita sempurna. Loncat, tidak ada salib, saudara, bypass salibnya. Tidak, kita melalui salib, tapi kita menang. Bandingkan Wahyu 7:14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata padaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Keluar dari, melalui ini ya, kesukaran yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dan darah anak domba. Masuk surga. Tapi melalui, ya, keluar dari kesusahan yang besar. Saudara, Yesus sendiri menderita, mati, baru bangkit, naik surga, di sebelah kanan Allah. Dan kalau kita memang adalah pengikut Kristus, polanya Kristus itu harus jadi polanya kita. Dia menderita, kita menderita. Dia disalibkan, kita pikul salib. Dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita bangkit. Dia naik ke surga, kita naik ke surga. Tapi turun baru naik. Jangan loncat seperti teologi kemakmuran, tidak ada jalannya, saudara. Itu omong kosong. Jadi saudara, ini beda sekali kemenangannya versi teologi kemakmuran. Dikatakan jadi kaya raya, sembuh dari penyakit, sukses dan sebagainya. Kemenangan tanpa salib, kemenangan tanpa melalui penderitaan. Dan itu pada hakikatnya bukan kemenangan. Sekarang poin B. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat 37. Berbicara tentang kemenangan di sini tidak bisa dilepaskan dari kemenangan Kristus dalam ayat 34, yaitu pertama, kemenangan melalui salib. Memang salib itu seolah-olah kalah ya. Tapi Yesus bisa mengatasi ketakutannya di Taman Getsemani. Mengatasi ejekan orang-orang, turun laporan sebagainya. Jelas itu menang juga. Kedua, kemenangan melalui kebangkitan. Kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas maut, atas dosa, atas setan. Ketiga, kenaikan ke surga, duduk di kanan Allah. Itu dia jadi penguasa seluruh alam semesta. Itu kemenangan. Yesusnya sudah menang. Kita yang beriman dan oleh iman dipersatukan dengan Yesus sudah menang juga. Bahkan lebih dari pemenang. Poin C. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia dalam NIV dan NSB, melalui Dia. Ini perlu dicamkan karena kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa menang melalui Dia. Filipi 4 ayat 13 ya. Ini terjemahnya Indonesia kacau ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Dari mana ku tanggung? Dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. NASB, I can do all things through Him who strengthens me.
Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan aku. Saudara, melalui kematian dan kebangkitannya, Jumat Agung dan Paskah, Yesus memberikan keselamatan kepada kita yang percaya. Kita memang berjalan terus. Banyak lawan, banyak penderitaan, banyak hal yang ingin memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi keselamatan kita terjamin. Sama seperti Kristus sudah menang, kita pun sudah menang dan menuju kemenangan yang lebih besar. Tapi sudah tetaplah dalam Dia, bersandar kepada Dia, mulai sekarang sampai sudah bertemu dengan Dia, muka dengan muka, dalam kerajaan sorga. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Kami bersyukur atas Jumat Agung dan Paskah. Tanpa mana kami tidak punya pengharapan. Yang ada hanyalah kepastian masuk dalam hukuman kekal di neraka. Tapi dengan adanya Jumat Agung dan Paskah, jalan keselamatan terbuka. Dan kalau kami saat ini sudah percaya, itu karena Engkau dari permulaan zaman memilih kami. Engkau melahirbarukan kami. Engkau memanggil kami dengan panggilan efektif. Engkau memberitakan Injil kepada kami melalui orang. Engkau memberikan iman kepada kami sehingga kami percaya dan kami diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami selamat. Tapi jalan hidup kami belum selesai. Musuh banyak, penderitaan banyak. Banyak hal-hal yang digunakan oleh setan berusaha memisahkan kami dari kasih-Mu dalam Kristus. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa firman hari ini memberikan kekuatan bagi kami. Selemah apapun kami adanya, sebodoh apapun kami adanya, asal kami adalah orang percaya yang sejati, tidak ada apapun secara mutlak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Sekali kami selamat, selama-lamanya kami selamat. Kami bersyukur dan muji Engkau atas semua ini. Biarlah hal ini bisa disebarkan, khususnya pada orang-orang Armenian yang termasuk mayoritas, supaya mereka pun sama seperti kami, bisa punya damai dan sukacita karena keselamatan yang tidak bisa hilang itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.